punya banyak ambisi ya, punya banyak ke depan. Kita ingin istilahnya mengubah hubungan antara Indonesia dan Palestina. Gitu. Selama ini jujur aja ya, saya sebagai praktisi kemanusiaan di Palestina ini kecewa melihat ada kekurang sesuaian dalam hubungan ini. Ketika orang Indonesia ini memandang Palestina hanya dari kacamata materi misalnya, bahwa orang Palestina ini membutuhkan bantuan materi, orang-orang yang kasihan. Saya selalu katakan kepada jamaah ketika saya mengisi, jangan kita melihat Palestina dari kacamata kasihan, tapi apa? Kasih sayang. Jangan kita memperjuangkan Palestina atas dasar misalnya rasa ibah, tapi apa? Rasa cinta. Karena Palestina ini sebetulnya nggak perlu dikasihani. Orang Palestina ini orang-orang yang Allah berkahi, turunan para nabi, orang pejuang kuat. Kita yang butuh sebenarnya. Kita yang butuh. Masjid Al-Aqsa itu kan masjid kita kan. Kita nggak bisa berjuang di sana, tapi kita sudah diwakilkan oleh orang Palestina di sana. Tugas kita yang mendukung mereka. Jangan seolah orang Palestina itu orang-orang di bawah membutuhkan, ya itu kan nanti enggak boleh. Karena dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang hamba sahaya Maimunah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk Baitul Maqdis? Ketika zaman Nabi itu kan Baitul Maqdis juga kan dijajah oleh Romawi, dan umat Islam di Madinah itu saat itu mereka marah. Nabi pulang dari Isra Mi'raj kan dari Palestina, menyampaikan berita Palestina sedang dijajah, banyak hadis-hadis keluar, kalian harus bebaskan Palestina, bebaskan Masjid Al-Aqsa. Seorang budak namanya Maimunah bertanya, Rasulullah, kita harus ngapain? Apa kata Rasulullah? Datang ke sana, bebaskan dan sholatlah di sana, di Baitul Maqdis. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Nah, tapi kata Maimunah apa? Ya Rasulullah, kami belum mampu. Bagaimana? Kami masih sedikit, masih lemah. Kami nggak punya dana, nggak punya kekuatan, nggak punya militer. Persis sama kita hari ini kan? Kita mau nggak bebaskan Baitul Maqdis? Mau kan? Tapi kita nggak bisa hari ini, jujur aja. Apa kata Nabi? Fal yuhdi ilaihi zaitan yusujfi. Fa inna man ahdalu kana kaman salafi. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu ke sana, belum bisa bebaskan, paling tidak apa? Kirimkan hadiah. Fal yuhdi. Yuhdi ini katanya ahda yuhdi ihdaan hadiah. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, seolah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Masya Allah. Isi ada pertanyaannya. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Iya, hadiah. Kenapa nggak sedekah? Kenapa nggak sedekah? Kita kan selama ini kan kirim itu kan untuk sedekah ya, sedekah untuk Palestina. Ternyata kita salah kaprah selama ini. Orang Palestina nggak butuh sedekah. Tapi apa perintahnya? Hadiah. Apa beda antara hadiah dan sedekah? Beda. Sedekah itu identik dari orang kaya ke orang miskin. Ada orang yang punya uang, orang yang nggak punya uang. Ya kan? Ada orang tajir, orang melarat. Itu sedekah. Hadiah bukan. Cinta. Hadiah itu pemberian dari seseorang kepada orang yang ia cintai. Atas dasar cinta. Jadi seolah Nabi itu dari 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti kita semua. Wahai umat Islam, jangan kalian perlukan warga Palestina sebagai orang yang membutuhkan uang kalian. Jangan kalian anggap mereka sebagai orang yang membutuhkan materi kalian. Tapi anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang yang kalian cintai. Maka pemberian kita tuh bentuknya hadiah. Bukan sedekah. Itu makanya itu yang menjadi kesedihan saya. Sekarang kita lihat deh, orang kalau udah bicara Palestina itu paling sedekah, paling apa? Sekarang lagi banyak difitnah kan, ibaratnya pengiriman ke Palestina itu jadi fitnah. Itu pendapatnya itu gimana? Ya, itulah karena kalau orang itu sudah terlalu berpikir materialis, berarti selama saya ngirim sia-sia dong. Berarti saya itu memang artinya dia merasa bahwa mereka orang Palestina butuh kita gitu loh. Padahal kalau kita memberikan atas dasar cinta gitu kan. Udah dilepas juga udah ikhlas ya. Lakukan lupakan gitu. Iya. Kalau merasa ini ternyata kita nggak sampai gitu. Cari tempat yang lain. Pokoknya nggak berhenti sampai situ. Pokoknya bagaimana bantuan saya kita yang butuh gitu ya. Iya. Kita yang butuh untuk ngasih gitu ya. Kita butuh untuk ngasih. Ini perintah Nabi SAW. Hakikatnya hari ini tuh seluruh dunia tuh dijajah kecuali Gaza. Gaza adalah satu-satunya wilayah yang merdeka. Kenapa? Saya sampaikan. 2020 yang lalu kan Gaza diserang, agresi. Awalnya kan Masjid Al-Aqsa tuh diserbu tuh orang lagi Ramadan ya, lagi i'tikaf diserbu kan.
Sampai ada yang terluka, ada yang terbunuh, porak-poranda Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan dunia? Apa yang dilakukan dunia? Diam. Nggak diem, mengutuk, ya kan? Mengecam. Turki mengecam, Indonesia mengutuk, semua mengutuk. Nggak ada yang berbuat sesuatu. Tapi Gaza enggak. Gaza nggak mengutuk. Gaza saat itu hari Jumat, saya lupa tanggalnya. Itu juru bicara, ya, pejuang Palestina, Abu Ubaidah, muncul di televisi. Dia ultimatum Israel, wahai tentara Israel, keluar dari Masjid Al-Aqsa sekarang. Kalau sampai besok jam 5 sore kalian nggak keluar, jangan salahkan Tel Aviv akan dihujani oleh roket-roket kami. Dia nggak ngutuk, dia nggak ngecam, ngancem. Langsung ya. Nah, akhirnya Israel malah memprovokasi, terus malah semakin intens serangan ke Masjid Al-Aqsa. Ya udah, jam 5 sore, roket para pejuang menghujani Tel Aviv. Bayangkan. Jadi kita lihat sekarang, siapa yang tangannya terbelenggu, siapa yang tangannya merdeka. Dunia nggak bisa ngapa-ngapain, dunia hanya mengutuk, mengecam lisan, gerakan lisan kata-kata. Gaza nggak seperti itu. Gaza bertindak. Satu-satunya negara. ممكن النورمال كل الناس يحكوا طب ما طبيعي بدي يدافعوا لو احنا اندونيسيين حندافع عن بلدنا اللي بندافع عن بلدنا لا هي بتدافعش عن بلد هي بتدافع عن عقيده المسجد الاقصى ليس لغزه وليس هذا ارض البيت ليس لغزه فقط والعقيده ليس يعني غزه تدافع عن الامه. Ya. Dia bilang jadi mungkin orang akan berpendapat wajar lah orang Gaza melawan, orang mereka mempertahankan tanah mereka. Tapi pada hakikatnya enggak. Gaza ini tidak hanya sedang mempertahankan tanah mereka. Mereka sedang mempertahankan masjid seluruh umat Islam dunia. Masjid Al-Aqsa itu kan masjid seluruh Islam. Iya, benar. Bukan masjid mereka doang kan? Itu masjid seluruh umat Islam, masjid kita juga kan? Iya. Nah, sekarang ketika dunia tangannya terbelenggu, ya, Gaza yang akhirnya mempertahankan dengan dan mereka sendiri yang mempertahankan ya. Ya, dan kita harus cermati. Nah, artinya kita ini kita punya tangan-tangan di sana untuk mempertahankan. Tugas kita hanya mensupport keluarga mereka agar tidak kelaparan gitu. Agar mereka bisa terus bertahan menjadi Justru mereka yang jaga marwah ya. Marwah di bawah itu. Kalau Gaza hilang selesai. tidak ada lagi marwah umat Islam. Jadi kalau di sini kita ambil kesimpulan bahwa justru Gaza lah satu-satunya ya negara di dunia yang berani ngebom Israel. Iya. Ya kan? Melakukan serangan balasan. Iya, maksudnya yang berani untuk ngeluncurin roket untuk membela cuma mereka sendiri gitu kan. Iya, betul. Dari semua negara adidaya, entah itu negara muslim atau bukan yang kezaliman ini yang setuju, tapi nggak ada yang berani ngapa-ngapain kan. Iya, betul. Cuma satu yang bisa jatuhin rudal sebagai bentuk perlawanan ya cuma di Gaza. Iya. Ini dia ya, kalau orang nanya ke bawah Gaza dijajah segala macam, justru sebaliknya mereka merdeka. Kalau kita mungkin kelihatannya merdeka tapi kita takut, ya kan gitu kan katanya. Waduh, masya Allah. Tapi dari Gaza ke Baitul Maqdis itu tuh berapa jauh sih? 70 km. Itu kalau Gaza nggak bisa ke Maqdis ya? Saya 10 Jadi tahun. belum pernah ke Aqsa? nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Tutup kan? Ya. Saya 10 tahun di Gaza nggak bisa. Bukan cuma saya, orang Palestina di Gaza nggak ada yang boleh ke Masjidil Aqsa. Iya kan Kalau dari sini ke Aqsa bisa? Dari sini bisa. Kemarin tuh teman kita Hasan Nggak, kalau Husain atau istri ke sana? saya nggak bisa. Oh, udah ada itunya, ada. Udah di blacklist lah, saya udah orang yang. Tapi Di kalau paspor paspornya. tuh udah paspor masih paspor Indonesia atau paspor Palestina? Saya Indonesia. Kan Tapi ada Indonesia cap Gaza kali tetap ketahuan. udah ada cap Gaza itu Iya. yang buat tidak bisa ke sana. Kalau orang Gaza nggak Orang bisa. Gaza udah nggak bisa. Kalau Nggak dari bisa? luar. Padahal dekat ya. Iya dekat 70 km, dekat nggak jauh sama sekali. Dan itu dia tadi hebatnya kalau kita balik flashback tadi ya. Orang Gaza sendiri tidak bisa masuk ke sana, tapi mereka tetap memperjuangkan Baitul Maqdis di situ. Betul. Jadi kayak ada saudara di tembok sebelah, dia sendiri nggak bisa ketemu, tapi dia dilukain yang di sebelah. Tetap Dianya diperjuangkan. punya pintu belakang, bisa nyerang dari belakang jadi. Iya. Tapi itulah dia mungkin ya waktunya ya para muslim juga punya media ya bagaimana kalau lihat ada wanita Palestina bawa senjata, framing sekarang kan ini Mereka mengajarkan terorisme diajarin, gitu kan. Padahal namanya lagi diserang. Ya apalagi yang mesti dilakuin selain melawan kan gitu kan. Iya. Ini ada satu hadis menarik sekali ya. Nabi SAW bersabda, ini ada di Al-Bayaniyah Filistini yang saya baca. Ukhru darul mu'minin wa Syam. Kata Nabi, orang Islam ini punya negeri. Orang beriman ya, seluruh yang mau beriman itu punya negeri. Dan pusat negeri itu adalah Syam. Palestina. Ya, Palestina sekitarnya ya. Artinya apa? Saya orang Bogor nih.
saya lahir di Bogor. Kalau Bogor ini dijajah, saya akan pertahankan dengan darah dan dengan nyawa saya. Nah, saya sebagai orang beriman sudah disampaikan oleh Nabi SAW bahwa orang beriman itu punya pusat negeri. Itulah Syam. Jadi Syam ini bukan cuma negeri orang Palestina, tapi negeri kita semua. Kalau kita mengaku beriman, kita kan wajib. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisyam fa innahu safatu billah." Kata Nabi menyampaikan para sahabat, kalian tuh jaga itu Syam, pertahankan itu Syam, karena itu adalah negeri pilihan Allah. Dari berbagai banyak negeri di dunia, Allah memilih Syam sebagai negeri pilihan. Ya yuskinuhu khairatun min ibadihi. Di situ Allah tempatkan hamba-hamba terbaik. Para nabi kan rata-rata dari Palestina di sekitarnya. Imam besar, Imam Asy-Syafi'i itu orang Gaza. Itu lahir di Gaza. Saya pernah ke rumahnya tempat dia lahir itu. Itu orang besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Palestina. Nah, jadi ikatan kita dengan Palestina ini bukan hanya ikatan kemanusiaan, tapi ikatan akidah. Makanya dalam kaidah para ulama hari ini, ya, untuk mengetahui, mengukur sebesar apa keimanan kalian di akhir zaman, lihat ikatan kalian dengan Palestina. Kalau kalian peduli dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, maka keimanan kalian masih dalam batas aman. Jadi kalau kalian abai, ya, kalaupun peduli setahun sekali misalnya, musiman, pertanyakan, ada yang harus dipertanyakan dengan akidah kalian. Ini keren, ketahuan banget kenapa kita narasi kita dipisahkan dengan Palestina. Entah itu sumbangan ke Palestina berarti support kekerasan apa segala macam gitu ya. Itu berarti sebenarnya kita lagi dilemahkan keimanan kita. Ya kan? Karena level keimanan kita katanya kalau bagaimana rasa kita dengan Palestina, Rasulullah SAW ngomong gitu. Kalau kita lagi dicoba dijauhkan dengan Palestina, sebenarnya kita lagi dicoba untuk dipisah, gimana kita lagi coba dipres gitu. Nah, jadi secara nggak langsung teman-teman, apapun fitnah yang terjadi di luar, misalnya ada satu institusi yang lagi difitnah misalnya kan, bukan berarti nggak ada institusi lain yang bisa buat kita salurkan misalnya kan gitu kan. Yang penting bagaimana itu yang kita support buat Palestina tuh nyampe gitu aja kan intinya. Nah, jadi ini ngebuka sekali secara nggak langsung obrolan kita juga malah ngebuka satu pintu hikmah yang lain ya. Masya Allah luar biasa nih. Dan menariknya juga adalah semua warga negara Palestina ataupun Gaza itu mereka tidak ada kepikiran sama sekali untuk keluar dari area tersebut walaupun di situ area peperangan. Kalau kita lihat ya, baru kemarin nih ada beberapa negara yang dibombardir gitu ya. Mereka langsung cari tempat baru lagi. Tapi orang-orang Palestina, orang Gaza tetap stay di situ. Ya, betul. Mau apapun itu yang terjadi, yang tadi kita juga bahas di awal, mereka ada targetin apa sih? Ya terserah mereka. Ya suatu saat nanti kan kita mungkin ada gilirannya, tapi walau mereka tetap ya udah kalau emang ini jalannya situ ya jihad berarti. Dan uniknya orang Palestina yang keluar dari Palestina, kayak yang keluar dari Palestina ke negara lain, dia justru kemudian menjiarkan Palestina di luar. Gitu kan? Jadi banyak tuh aku ikutin content creator dari Palestina yang ada di Amerika. Walaupun dia ini keluar dari Palestina ke Amerika, tapi di Palestina dia jadi di Amerika dia jadi influencer untuk kenalin Palestina dari luar ke Palestina ke Palestina yang dikelarin. Ada pemain ini UFC orang Palestina. Namanya Belal Muhammad deh. Dia main nggak pernah kalah kan gitu. Cuma biar dia bisa kibarin benderanya Palestina. Gitu di sana tuh. Masya Allah. Jadi ibaratnya dia keluar pun untuk menyiarkan apa yang terjadi di negara mereka biar orang lebih paham gitu dengan apa yang terjadi di dalam. Jadi yang di dalam nggak mau keluar, yang keluar ngasih tahu untuk support ke dalam kan. Masya Allah. Berarti begitu cintanya dan keimanan begitu besar untuk negara yang bisa dibilang tuh mungkin dibilang kecil gitu ya, tapi kecintaannya luar biasa nih, Masya Allah. Ya, ada informasi yang harus difahami oleh semua umat masyarakat dunia, terutama umat Islam Indonesia. Banyak informasi yang selama ini putar balik. Kita banyak mendapatkan narasi-narasi yang selama ini memang dibangun oleh mereka gitu loh, agar kita itu salah paham. Contoh yang paling dasar, kalau saya tanya Mas Ari, sebetulnya konflik di Palestina itu konflik apa sih? Konflik wilayah. Wilayah kan. Ini wajar semua orang seperti itu kan. Ini salah satu narasi yang selama ini digulirkan oleh mereka. Konflik di Palestina bukan konflik perebutan wilayah, bukan teritorial, tapi konflik eksistensi. Konflik eksistensi, maksudnya apa? Kalau kita bicara misalnya konflik Kepulauan Natuna, jelas itu antara Cina dan Indonesia kan. Ya ini adalah konflik wilayah nih. Kalau Palestina enggak. Ini
Palestina ini adalah satu wilayah yang ya dulu tuh hidup damai ya. Dulu nggak ada namanya negara Israel kan. Yeah. Bahkan sebelum tahun 1920 populasi Yahudi di Palestina itu cuma 5%. Dan itu mereka hidup nyaman, nggak dilarang untuk beribadah, mereka bebas, toleransi sangat tinggi di sana kan. Tapi ketika setelah Sykes-Picot dari 1914 atau 16 itu kan, kemudian Inggris mulai menjajah Palestina tahun 1920, mulailah migrasi, eksodus orang-orang Yahudi ke Palestina. Inilah eksistensi itu. Yang tadinya cuma 5%, sekarang berapa? Orang Yahudi di Palestina sampai 80% lebih. Ya, jadi mereka tuh memang eksistensi. Jadi dari yang nggak ada jadi ada dan menghilangkan yang sudah ada. Jadi mereka dari berbagai negara Eropa, Amerika masuk memaksa penduduk asli ini keluar, itulah. Makanya sekarang banyak kalau orang Palestina mengungsi kan di Yordan, di Suriah. Terpaksa mereka nggak mau, tapi kalau mereka dibakar rumahnya, dibunuh, nggak ada tempat tinggal lagi. Mereka, gitu kan. Nah, makanya dalam satu wawancara press conference seorang Perdana Menteri Israel yang keempat, namanya itu Golda Meir, perempuan nih, ditanya oleh wartawan, sebetulnya batas wilayah Israel itu di mana sih? Kok setiap hari semakin melebar? Apa jawaban dia? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Sampai sekarang masih nih. Iya. Jadi Gaza ini sekarang itu menjadi duri di kerongkongan mereka. Kalau Gaza ini tunduk, mereka akan melebar. Mungkin Mesir kena, mungkin Saudi kena. Selama tentara mereka bisa menjangkau, mungkin Indonesia kena. Kan itu jawabannya kan? Selama yang bisa dijangkau sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Karena Gaza nggak takut. Karena Gaza ini nggak kalah-kalah, makanya ya, beberapa tahun silam ada pejabat tinggi Israel itu secara terang-terangannya menyampaikan dalam negosiasi dengan para pejuang Gaza, apa dia bilang? Kami akan angkat blokade Gaza. Gaza ini kan diblokade sejak 2006. Kami akan bangunkan bandara tercanggih. Kami akan bikin pelabuhan terhebat untuk Gaza. Kami akan siap menjadikan Gaza ini negara semakmur Singapura. Dan Israel punya kemampuan itu, punya uang mereka. Kami siap. Satu syaratnya, wahai orang Gaza, wahai para pejuang Gaza, tanggalkan senjata kalian, menyerahlah. Kalau kalian nyerah, kita akan buka blokade, kita akan buka perbatasan, kita akan jadikan kalian orang-orang makmur Singapura. Sederhana kan? Apa kata warga Gaza? Tidak. Karena yang sedang kami perjuangkan bukan tanah kami. Ini tanah wakaf umat Islam. Masya Allah. Yang sedang kami pertahankan bukan darah kami. Kami sedang mempertahankan kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Masya Allah. Jadi kami rela dibom, kami rela diblokade, kami rela dibantai, kami rela dibunuhi setiap hari, nggak masalah. Yang penting kami tidak rela menyerahkan kehormatan umat Islam kepada kalian. Jadi yang sebenarnya sedang dilakukan itu mereka sedang mempertahankan kehormatan kita semua. Nah, makanya kita juga harus tahu diri gitu kan. Ketika tanah kita sedang diperjuangkan dengan darah mereka, dengan jiwa mereka, kita ngapain? Kita tidur di rumah, kita lupa. Kita ini kalau bicara Palestina, paling setahun sekali kan? Kapan kita menangis di Palestina? Kalau televisi lokal itu menayangkan, kita baru nangis. Ketika media-media bungkam, kita ikut lupa. Seperti hari ini, Masya Allah, Gaza ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kita mohon maaf, kita sedang dipermainkan oleh media. Siapa yang menguasai media hari ini di dunia? Zionis Israel. Ya, ini. Makanya saya harap ini kita dukung Palestina itu konsisten setiap hari, karena perjuangan mereka setiap hari. Nggak bisa kita setahun sekali baru peduli. Kalau ingat baru peduli, enggak. Setiap hari kita harus. Itulah kenapa saya dirikan sebuah media namanya Gaza Media. Gaza Media itu sengaja saya rekrut anak-anak muda Gaza, ayo kita buat berita dari Gaza agar kita supply berita-berita ke dunia. Itu 3 bahasa tuh, Arab, Inggris, Indonesia. Saya ingin orang terus terbuka. Ingat, penjajah itu all out loh. Iya. Mereka tuh mati-matian, mereka kerahkan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh daya untuk menjajah Palestina. Kita umat Islam nggak all out dalam mempertahankannya. Kita masih setengah-setengah kan. Yeah. Ya kalau ada waktu aja lah, sisa tenaga sisa itu nggak bisa. Berat itu tanggung jawabnya. Dan mereka pun juga effortnya, padahal kalau bicara tentang wilayah, paling seberapa sih wilayah itu? Tapi kenapa mereka tetap pengen di situ ya? Karena ya itu dia tadi pengen menghancurkan
marwah dari umat muslim itu sendiri. Masya Allah nih obrolan. Banyak banget nih informasi yang Masya dari Allah. Obrolan. Dari obrolan romantis. في عندي أنشودة لك أغني لك إياها. شو عشان طبعا كتير saat ini susah. Malu. Apa? Dia tuh senang nasyid, pengen. Oh, nasyid ya dong kita dengar. Iya. Ada ta'lifi. Ini dia nulis. Dia nulis nasyid. حكاية قلبي الصغير عن حب بات فيه كبير حب وفاء لحظة صفاء لكن قلبي ما اكتفى حكاية قلبي الصغير عن حب بات فيه كبير حب وفاء لحظة صفاء لكن قلبي ما اكتفى محمد إني أحبك محمد قلبي ينبض بحبك محمد إني أحبك محمد قلبي ينبض بحبك هذه حكاية قلبي فماذا عن حكاية قلبك هذه حكاية قلبي فماذا عن حكاية قلبك Walaupun kita nggak paham artinya, kayaknya dalam banget. Tapi yang nonton langsung paham, langsung terjemahannya langsung nempel di situ kan. Masya Allah. Tapi emang apa namanya, tipe-tipe suara Palestina gitu ya? Iya, sama. Kayak Atun Atufuli. Iya, bener-bener. Mirip-mirip ya suaranya ya. Aduh, ini dipuji gitu gimana? Diam-diam aja, senyum gitu ya. Aduh, Masya Allah. Ya, gitulah. Aduh, terima kasih banyak pasangan ini, Masya Allah, benar-benar menginspirasi banget. Bener. Kita doain pasangan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Istiqomah juga, dan Masya Allah. Mudah-mudahan doain kita bisa ke Baitul Maqdis, insyaallah ya. Amin. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya mau memberikan hadiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga bisa ke mana nih, Syekh? NHI ya? INH. Nanti kita Gitu. kasih ada di description. bawah sini. Oh gitu. Terima kasih Syekh Hussein dan juga Jinan. Ya, saya sama-sama. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf kalau ada salah-salah Iya, gitu. sama-sama. Insyaallah. Ya teman-teman, kalau merasa tayangan ini menginspirasi, monggo silakan di-share dan juga sebarkan hikmah cinta ini ke seluruh dunia atau ke mana aja teman-teman tahu ya. Gitu. Ya, kita juga pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.